Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Surya, NIM 9040119119129, kelas akuntansi C, angkatan 2019, grup D. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah komputer akuntansi, Bapak Farid Fajrin, yang telah memberikan tugas ini sehingga saya kembali bisa mengingat bagaimana cara membuat neraca lajur dengan menggunakan Microsoft Excel. Baiklah, di video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat neraca lajur dengan menggunakan Microsoft Excel. Sebelumnya telah dibuat video tutorial membuat daftar rekening, jurnal umum, buku besar, neraca saldo, jurnal penyusian, dan neraca lajur bagian pertama oleh rekan-rekan saya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan membuat neraca lajur bagian kedua atau part kedua. Jadi, neraca lajur bagian kedua ini terdiri dari dua elemen laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi dan laporan neraca. Yang pertama yaitu laporan laba rugi. Sebelum kita mengisi kolom laporan laba rugi ini, kita harus mengetahui terlebih dahulu bahwa di kolom laporan laba rugi ini terdiri dari dua akun daftar rekening, yaitu akun pendapatan atau penghasilan dan akun beban-beban. Seperti yang kita lihat di nomor rekening 411 yaitu penghasilan jasa percetakan sampai dengan 519 yaitu beban sewa. Baik, langsung saja kita mengisi kolom laporan laba rugi di saldo debit. Dan rumus yang kita gunakan yaitu rumus logika atau rumus if. Kita tinggal masukkan yaitu sama dengan if buka kurung, kemudian kita blok dari nomor rekening 111 sampai dengan nomor rekening 519. Kemudian kita klik rumusnya bagian atas di sini. Setelah itu kita tekan lebih besar sama dengan 411. Nah, mengapa nomor rekening 411? Karena dari nomor rekening 411 sampai dengan nomor rekening 519 merupakan akun-akun yang terdapat di laporan laba rugi atau akun-akun yang akan masuk pada kolom laporan laba rugi. Kemudian kita tekan koma, lalu kita blok di neraca saldo setelah penyelesaian di saldo debit. Kita blok sampai ke bawah. Setelah itu kita tekan koma, kemudian 0. Dan yang terakhir kita kunci. Mulai dari A6 kita kunci menggunakan F4. A26 kita kunci, G6 kita kunci, dan yang terakhir G26 kita kunci. Kemudian kita tekan enter. Nah, selanjutnya kita mengisi kolom laporan laba rugi di saldo kredit. Kita masukkan sama dengan if buka kurung, kemudian kita blok nomor rekening 111 sampai dengan nomor rekening 519. Lalu kita klik bagian rumusnya ini. Kemudian kita tekan lebih besar sama dengan 411, kemudian kita blok neraca saldo setelah penyelesaian di saldo kredit. Kemudian kita tekan koma, setelah itu kita tekan 0. Dan yang terakhir kita kunci. Dari A6 kita kunci, A26 kita kunci, H6 kita kunci, dan H26 kita kunci. Kemudian kita tekan enter. Nah, setelah itu kita tarik
sampai ke bawah pada saldo debit ini kita tarik sampai ke bawah. Nah, dan akan muncul akun-akun beban yang terdapat di saldo debit, yaitu di laporan laba rugi. Begitupun di saldo kredit, kita tarik sampai ke bawah dan akan muncul akun pendapatan atau penghasilan di saldo kredit. Jadi pengisian kolom laporan laba rugi ini telah selesai. Berikutnya kita mengisi kolom laporan neraca. Nah, di laporan neraca ini terdiri dua akun, yaitu akun aktiva dan akun pasiva. Yang dimana akun aktiva ini dimulai dari nomor rekening 111 sampai dengan 121, yaitu kas sampai dengan peralatan. Ini termasuk akun aktiva. Dan yang termasuk akun pasiva yaitu dimulai dari nomor rekening 122 sampai dengan 412, yaitu utang usaha dan modal. Jadi rumus yang kita gunakan yaitu sama dengan di kolom laporan laba rugi, cuman bedanya di sini kita menggunakan kurang dari. Nah, kita tinggal masukkan di sini, itu sama dengan if buka kurung, kita blok nomor rekening 111 sampai dengan 519, kemudian kita tekan kurang dari 411, kemudian kita blok neraca saldo setelah penyusian di saldo debit. Blok sampai ke bawah, kemudian kita tekan koma, lalu tekan 0, dan yang terakhir kita kunci. Dari A6 kita kunci, A26 kita kunci, G6 kita kunci, dan G26 kita kunci. Dan kita tekan enter. Nah, untuk selanjutnya di saldo kredit, yaitu rumus yang kita gunakan sama dengan if, kemudian buka kurung, lalu kita blok nomor rekening 111 sampai dengan 519. Lalu kita tekan kurang dari 411, kemudian tekan koma, lalu kita blok neraca saldo setelah penyelesaian di saldo kredit. Lalu kita tekan koma, kemudian 0. Dan yang terakhir kita kunci. Dari A6 kita kunci, A26 kita kunci, H6 kita kunci, dan H26 kita kunci. Kemudian kita tekan enter. Nah, setelah itu kita tarik sampai ke bawah di bagian saldo debit ini. Dan akan muncul akun-akun aktiva di saldo debit pada laporan neraca. Kemudian di saldo kredit, kita tarik sampai ke bawah dan akan muncul akun-akun pasif di saldo kredit. Nah, setelah semuanya sudah terisi, mulai dari neraca saldo, jurnal penyelesaian, neraca saldo setelah penyelesaian, laporan laba rugi, dan laporan neraca, selanjutnya kita jumlahkan dari neraca saldo setelah penyelesaian. Kita jumlahkan atau kita klik di sini menggunakan rumus sum, yaitu sama dengan sum, kemudian buka kurung, kita blok dari atas sampai ke bawah. Lalu kita tekan enter. Setelah itu, kita tarik ke samping untuk mendapatkan jumlahnya masing-masing. Nah, seperti ini. Untuk neraca saldo setelah penyelesaian, jumlahnya seimbang, yaitu 121.800.000 di saldo debit dan begitupun di saldo kredit yaitu senilai 171.800.000.
Untuk di laporan laba rugi, ternyata jumlahnya tidak seimbang. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan Jayabaya mengalami keuntungan karena penghasilannya lebih besar dibandingkan dengan akun-akun beban-bebannya. Nah, sehingga untuk mencari keuntungan dari perusahaan Jaya Percetakan, kita menggunakan rumus, yaitu kita klik bagian sini ya, itu sama dengan jumlah akun pendapatan pada saldo kredit ini, kita blok ya. Kemudian kita kurangkan dengan jumlah akun beban pada saldo debit ini. Lalu kita tekan enter. Dan akan terlihat nilai keuntungan perusahaan Jayabaya yaitu sebesar Rp21.100.000. Nah, sedangkan untuk di laporan neraca ternyata jumlahnya juga tidak seimbang. Maka untuk menyeimbangkan jumlahnya ini, maka kita cari saldonya, yaitu sama dengan kita blok hasil atau jumlah dari saldo debit ini, yaitu akun aktiva, kemudian kita kurangkan dengan jumlah di saldo kredit akun pasiva. Kemudian tekan enter. Dan akan muncul saldo di laporan neraca, yaitu Rp21.100.000, sama dengan di laporan laba rugi. Nilainya sama. Nah, kita tulis di sini yaitu saldo. Nah, setelah itu kita totalkan. Kita totalkan menggunakan rumus sum, yaitu sama dengan sum, kemudian kita blok dari sini sampai ke bawah. Oh, maaf ya. Sama dengan sum, kemudian buka kurung, kita blok dari jumlah dan saldonya. Tekan enter. Setelah itu kita tarik samping untuk mendapatkan totalnya masing-masing. Nah, dan akan terlihat seperti ini. Kita klik di sini, kemudian kita tulis total. Setelah itu kita berikan tabel. Kita rapikan dengan berikan tabel. Kita beri warna lainnya supaya kita ketahui bahwa itu adalah saldonya. Nah, inilah cara membuat neraca lajur bagian kedua dengan menggunakan Microsoft Excel. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kekurangan dalam video ini, saya mohon maaf. Dan apabila ada kesempurnaan, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.